Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Garnis Anggraini Rai Putri Cahyati dengan nomor pendaftaran 2022706546. Saya adalah guru Mapel Produktif di SMK Harapan Mulia Ponorogo. Pada kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mata pelajaran dasar-dasar layanan kesehatan pada materi komunikasi terapeutik. Kali ini saya akan menerapkan implementasi kurikulum Merdeka pada fase E kelas 10 jurusan keperawatan. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Mohon masukan serta saran dan kritik dari dosen penguji guna untuk perbaikan pembelajaran saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena ini sekarang masih pagi, jadi saya akan mengecek semangat kalian. Oke, jadi kalau saya bertanya bagaimana kabarnya hari ini anak-anak, kalian jawab alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Begitu ya? Oke, saya coba ya. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, beri applause. Oke. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan yang mewakili bisa memimpin doa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, silakan mengisi lembar daftar hadir yang ada di Google Form. Yang linknya sudah saya share di grup. Silakan saya kasih waktu 2 menit untuk mengisi daftar hadir. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengisi daftar hadir. Ini tadi daftar hadir yang masuk ada 11 anak, berarti ada 4 anak yang tidak masuk. Oke. Untuk selanjutnya kita akan melakukan kontrak waktu. Sebelum saya melakukan kontrak waktu, saya ingin melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi selama pembelajaran saya harap tidak ada yang bermain atau fokus di HP. HP silakan masukkan ke dalam tas dan hanya bisa dibuka ketika saya menginstruksikan HP untuk kegiatan pembelajaran. Sampai sini paham? Oke. Nah,
selanjutnya untuk kontrak waktunya nanti kita akan pembelajaran selama 40 menit ke depan ya bersama saya. Nah, selain itu kalian wajib mengisi form diagnostik. Nah, waktu pengisian form diagnostik hanya 5 menit. Silakan HP-nya dibuka Google Drive-nya dan isi form diagnostik. Oke, saatnya saya melakukan apersepsi. Nah, tentunya kalian sudah tahu apa itu komunikasi. Kira-kira apa sih itu komunikasi? Ya, silakan Riki. Dialog, oke, berbicara. Ada lagi? Ya. Percakapan. Nah, oke, dialog, berbicara, percakapan itu adalah komunikasi. Nah, komunikasi itu sebenarnya bisa nggak sih antar diri sendiri atau antar dua orang? Bisa nggak? Bisa. Nah, contoh komunikasi itu kalau untuk diri sendiri itu contohnya misalnya kalian ketika mau tidur itu kalian berbicara dengan diri sendiri, misalnya seperti ini. Lina mau tidur itu setiap mau tidur aku tadi udah ngapain ya, terus besok itu aku mau ngapain ya, hari ini tuh saya sudah melakukan hal yang bermanfaat apa ya, seperti itu tuh ngomong dengan komunikasi dengan diri sendiri. Nah, kalau itu namanya komunikasi interpersonal. Nah, kalau komunikasi dengan dua orang itu misalnya si Ana pulang dari sekolah itu habis rapotan misalnya, atau pulang dari sekolah ketemu sama bapaknya tanya, Ana, piye kowe nang sekolah? Misalnya kayak gitu. Gimana kamu di sekolah? Ana jawab, tugasnya oke, misalnya kayak gitu. Tugasnya oke, tadi aku ulangan, aduh wis wangeleram misalnya ulangane. Nah, itu kan ada percakapan antar dua orang. Nah, itu disebut komunikasi intrapersonal begitu. Oke. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang komunikasi terapeutik. Nah, komunikasi terapeutik, ada yang tahu komunikasi terapeutik? Berarti terapeutik. Oke, Ana, silakan Ana. Komunikasi yang dilakukan antar perawat dengan pasien yang bertujuan untuk kesembuhan pasien. Oke, betul sekali Ana ya. Komunikasi terapeutik itu apa sih? Nah, sebelum saya melanjut ke komunikasi terapeutik, mari kita melakukan ice breaking untuk mencairkan suasana, untuk memfokuskan kalian agar lebih fokus. Nah, ice breaking kali ini adalah, coba kalian berdiri semua. Kita akan fokus dengan kalimat tangkap dan tangkis. Tangkap dan tangkis. Nah, yang tangan sebelah kanan, kalian mengangkat dengan telunjuk satu. Nah, yang sebelah kiri begini. Di atasnya tangan temennya. Oke. Betul. Betul sekali. Sudah? Paham ya? Iya, keluar dari kursi aja, agak maju ke depan boleh. Nah. Oke. Jadi nanti instruksinya ketika saya bilang tangkap, itu tangan yang sebelah sini dia menangkap telunjuk temannya. Nah, temannya itu harus menghindar. Kalau saya bilang tangkis, berarti kalian diam. Kalau ada yang bilang tangkis tapi tetap menangkap, berarti kalian belum fokus. Diulang lagi. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke. Oke, kita mulai ya. Fokus. Oke, kita mulai. Tang
Nah, belum lebih. Tangkis. Nah, akhirnya belum fokus, berarti masih belum fokus. Kita ulang lagi. Tangkis. Lah, masih ada yang belum fokus loh. Tangkis itu diam, terus kalau tangkap itu kamu menangkap, gitu ya. Sekali lagi harus fokus. Tangkis. Desi masih belum fokus loh. Sekali lagi. Tangkap. Oh, masih ada yang ketangkap. Ayo fokus sekali lagi. Hello. Fokus. Tangkis. Oke. Sekali lagi ya. Tangkis. Oke. Sekali lagi untuk terakhir. Tangkap. Oke, berupa untuk kita semua. Udah fokus ya? Oke, materi yang akan saya bahas sekali ini materi komunikasi terapeutik. Nah, sebelum saya melanjutkan materi, di sini capaian pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang jelas di sini kalian diharapkan menerapkan etika-etika dalam melakukan komunikasi yang efektif dengan klien maupun tim kerja sesuai dengan budaya kerja di tempat kerja seperti itu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran di sini peserta didik menerapkan tahapan komunikasi terapeutik. Jadi saya harap setelah pembelajaran kalian harus mencapai tujuan, yaitu bisa melakukan atau menerapkan tahapan-tahapan pada komunikasi terapeutik. Nah, untuk indikator keberhasilannya di sini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian komunikasi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian komunikasi terapeutik, dan peserta didik mampu mengidentifikasi tujuan komunikasi terapeutik. Nah, ada tahapan kegiatan. Yang pertama, kalian tadi sudah mengisi form diagnostik. Yang kedua, nanti ada diskusi dan presentasi. Dan nanti juga saya menginginkan adanya role play, ya, demonstrasi komunikasi terapeutik, dan mengisi post-test serta refleksi. Nah, apa itu komunikasi terapeutik? Tadi Ana menjawab, komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan secara sadar, Miss, yang bertujuan untuk kesembuhan pasien. Nah, itu komunikasi terapeutik yang dilakukan antara apaan? Antara pasien dan perawat. Pasien dan perawat, tenaga kesehatan dengan pasien, seperti itu. Tepat sekali ya. Nah, dari komunikasi terapeutik itu, kenapa sih kalian tuh harus komunikasi terapeutik itu harus runtut? Kenapa? Ada yang tahu? Tahapan dari komunikasi terapeutik, ada yang tahu? Tahapan? Silakan, Riki. Tahapan yang berada di komunikasi terapeutik adalah yaitu tahapan prainteraksi, tahapan orientasi, tahapan kerja, dan tahapan terminasi. Sudah, Miss. Oke, tepat sekali, Riki ya. Ada tahap prainteraksi, ada tahap apa? Orientasi, ada tahap kerja, dan tahap terminasi. Nah, keempat tahap itu harus kalian lakukan dengan secara runtut. Kalau tidak, nanti tujuannya tidak akan tercapai. Tujuan dari komunikasi adalah untuk kesembuhan pasien, gitu. Jadi kalau kalian tahu-tahu datang tanpa perkenalan, tahu-tahu permisi Bu, sini Bu, pinjam tangannya, tahu-tahu tensi lah ibu, kaget takut, ika kono dikapakno, kan gitu. Kalau kalian, loh ini siapa? Jangan-jangan penyelundup, saya mau diculik apa gimana gitu. Lah kalau kalian datang dengan perkenalan, tanpa persiapan ini di tahap apa? Prainteraksi, Bima, good job. Di tahap prainteraksi itu kita ada persiapan. Jadi ketika kita mau ketemu sama pasien, kita persiapan apa?
namanya perawat itu ketika kita mau melayani pasien itu harus keadaan rapi, ya kan, harus keadaan wangi. Ada ya orang itu yang pakai aslinya orangnya mukanya judes, misalnya kayak Ana itu kan mukanya judes ya An ya. Lah tapi tapi dia suka make up misalnya. Nah make up itu kan bikin kalem. Nah jadi kan wajah-wajah judesnya itu hilang gitu. Maksudnya seperti itu. Sampai sini paham? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Lanjut ya. Oke, silakan disimak videonya ya. Nah, ini ada fase interaksi. Nah, di sini di fase kerja ya anak-anak. Jadi kalian harus mempertahankan kontak mata, terus adanya sentuhan lembut. Jadi dengan itu tanda penerimaan sebagai pasien itu bisa lebih tenang. Nah, fase terminasi. Fase terminasi di sini ada evaluasi, jadi menanyakan gimana perasaan klien, terus evaluasi, menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami, sama kalian setelah ini kontraknya mau ngapain gitu. Oke, bagaimana? Sudah ini video sebagai penguatan, jadi nanti saya harapkan ada tugas diskusi, selain diskusi juga kalian membuat role play. Sampai di sini paham? Oke, saya tunjukkan kasusnya ya. Nah, kasusnya di sini adalah terdapat pasien Nyonya A datang ke klinik ingin memeriksakan dirinya. Nah, Nyonya A itu mengeluh pusing dan memiliki riwayat hipertensi. Dari ilustrasi tersebut nanti berarti ada yang berperan sebagai perawat, ada yang berperan sebagai pasien. Gitu. Nah, jadi silakan kalian bagi dua kelompok ya, dibagi dua kelompok. Nanti kalian diskusikan, diskusinya apa? Coba dibuka lagi LKPD yang sudah saya bagikan di Google Drive. Nah, setelah itu kalian presentasikan terlebih dahulu. Nanti apa yang harus kalian presentasikan di situ? Harus mengidentifikasi, definisi, dan lain sebagainya. Dibuka lagi LKPD-nya. Sampai sini paham? Oke, sesuai kelompok silakan membuat letter U ya. Jadi pinggir sebelah kanan dan sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Asriviana dari kelompok 1. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2
yang akan mempresentasikan hasil diskusinya yang diwakili oleh Mbak Davina. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Mbak Davina untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikannya, yaitu komunikasi interpersonal antara perawat dan klien yang dilakukan klien saling mempengaruhi dan memperoleh pengalaman bersama yang bertujuan untuk membantu mengatasi masalah klien serta memperbaiki pengalaman emosional yang pada akhirnya mencapai kesembuhan klien. Tahap komunikasi terapeutik yaitu antara lain prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalau begitu silakan kelompok untuk mempersiapkan role-play-nya. Dan mari kita saksikan role-play dari kelompok 2. Oke, silakan nomor 2 untuk mempersiapkan role-play-nya. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Tika selaku moderator yang telah mempersilahkan tempat dan juga waktu untuk kami memulai roleplay kami. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai roleplay kami kepada rekan saya Dwi. Saya persilahkan untuk mengambil tempat. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Ibu, silahkan duduk Ibu. Baik, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, Pak, 2 minggu yang lalu saya datang ke sini untuk periksa dan saya mendapatkan diagnosa hipertensi dan tekanan darah saya 200/100 mmHg dan saya diberi obat untuk dikonsumsi, namun saya belum merasakan mendingan sama sekali. Baik, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Dwi. Baik Ibu Dwi, apakah saat Ibu periksa ke sini kemarin sudah mendapatkan obat anti hipertensi? Sudah, Pak. Terus apakah obatnya Ibu konsumsi dengan rutin? Ya, saya konsumsi dengan rutin. Baik Ibu. Mohon maaf sebelumnya, apakah saya boleh tahu untuk pola hidup Ibu? Ya, Pak, boleh. Karena begini Ibu, untuk pola hidup khususnya di pola hidup sehat untuk menderita hipertensi ada beberapa pantangan yang harus dihindari, di mana di dalamnya ada beberapa unsur penting. Di antaranya untuk mengurangi penggunaan ataupun mengonsumsi garam secara berlebihan, kemudian konsumsi kopi, dan juga pola hidup yang paling utama itu istirahat dengan rutin atau cukup Ibu. Untuk Ibu sendiri, untuk pola hidupnya bagaimana Ibu? Sebetulnya saya belum begitu menerapkan, Pak, karena saya juga begitu sering mengonsumsi kopi dan saya juga kurang istirahat dan seringkali saya menggunakan atau mengonsumsi garam begitu banyak. Baik Ibu, dari pernyataan Ibu tadi bisa disimpulkan bahwa mungkin penyebab dari mengapa gejala dari hipertensi pada Ibu tidak mengalami kenaikan maupun stuck pada kondisi ini mungkin dikarenakan pola hidup yang Ibu jalankan. Oleh karena itu, setelah Ibu dari sini, saya menyarankan Ibu untuk mulai mengurangi atau bahkan berhenti untuk mengonsumsi makanan yang mengandung banyak garam, kemudian kopi, dan juga mulai untuk istirahat dengan cukup Ibu. Baik, Pak. Ini akan saya beri resep yang bisa Ibu ambil di apotek, yang dimana nanti akan saya resepkan kembali untuk obat anti hipertensi, dan saya harap Ibu konsumsi dengan rutin kembali ya Bu. Iya, Pak. Makasih. Iya Ibu, sama-sama. Kalau begitu saya izin keluar untuk mengambil obat yang telah diberikan resep dari Bapak ke apotek. Baik Ibu. Saya keluar dulu, Pak. Iya, waalaikumsalam Ibu. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Mungkin dari teman-teman lain, apakah ada pertanyaan? Kalau begitu saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1, saya persilakan untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deci Diva Salindri, perwakilan dari kelompok 2
Di sini saya akan memoderatori kelompok 1 perwakilan dari Mbak Heni. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Mbak Heni untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dari kelompok 1. Komunikasi interpersonal antara perawat dan klien yang dilakukan klien saling mempengaruhi dan memperoleh pengalaman bersama yang bertujuan untuk membantu mengatasi klien serta memperbaiki pengalaman emosional yang pada akhirnya mencapai kesembuhan klien. Ada tahapan-tahapan komunikasi terapeutik, antara lain yaitu 1. Tahap prainteraksi, yaitu tahap persiapan. Yang kedua, tahap orientasi adalah tahap perkenalan. Yang ketiga ada tahap kerja. Yang keempat ada terminasi, yaitu tahapan untuk menanyai pasien atau kontrak waktu untuk pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kelompok untuk memulai role play-nya. Tahap prainteraksi, persiapan alat. Tahap orientasi, tanyakan kepada pasien. Permisi Bu, selamat pagi, boleh pinjam gelangnya? Mohon perkenalkan Ibu, nama Ibu dan umur Ibu. Oh, berarti udah benar ya. Saya di sini akan melakukan tindakan mengukur tekanan darah Ibu untuk mengetahui kondisi kesehatan Ibu. Di sini saya memerlukan waktu kurang lebih selama 3-5 menit. Mohon kerjasamanya ya Bu. Tahap kerja. Terima kasih atas kerjasamanya. Bagaimana perasaan Ibu setelah saya melakukan tindakan pengukuran tekanan darah kepada Ibu? Ya, terima kasih ya Bu. Baik, terima kasih dari kelompok 1. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Ya. Baik, kalau begitu, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kita semua. Oke, hebat sekali, sangat luar biasa untuk presentasi dan role play-nya, tetapi tetap ada kekurangan ya, tapi tidak apa-apa. Nah, kalian tadi ditanya ada pertanyaan, tidak ada. Nah, di sini saya mau balik bertanya ini. Tadi kelompok 1 ketika kelompok 2 melakukan role play, mengamati tidak? Mengamati. Ketika mengamati, apa sih kekurangan dari kelompok 2? Ya, silakan Riki. Bima tadi kurang perkenalan di awalnya nggak ada. Ya. Kedua, evaluasinya juga nggak ada. Yang mengenai pasien, yang kondisinya juga nggak ada. Oke, good job sekali. Betul. Bima, apakah merasa ada yang kurang? Yang disampaikan Riki apakah benar? Iya, Bima tadi tidak memperkenalkan diri. Perkenalkan Ibu, nama saya perawat Bima. Ibu sekarang sedang bicara dengan saya perawat Bima, misalnya seperti itu. Nah, terus tadi yang di akhir kamu ada tahap terminasi dievaluasi. Kamu tidak cuma tanya bagaimana Ibu paham. Tidak ada, coba Ibu ulangi Bu, tadi saya tidak suruh saya menyuruh Ibu untuk tidak mengkonsumsi apa, misalnya sebutkan itu, tidak ada ya. Beri aplaus untuk Riki. Oke, selanjutnya dari kelompok 2, mengamati tadi role play-nya dari kelompok 1. Mengamati. Ketika mengamati dari role play kelompok 1, ada yang kurang nggak dari role play yang diperankan Ana dan Agnes? Ada, Miss. Apa? Tadi Mbak Ana tidak memperkenalkan diri di awal pengejaran. Dan yang terakhir itu nggak
Oke, beri aplaus untuk Dwi. Betul sekali. Apakah benar, Ana? Ana, apakah benar? Benar. Ya, jadi Ana tadi kurang memperkenalkan diri, langsung cek ibu namanya, suruh menyebutkan, terus Ana tidak menyebutkan, perkenalkan ibu saya perawat Ana gitu ya, gitu, saya sedang shift dari jam ini sampai ini di ruang ini, misalnya seperti itu. Sama tadi habis tensi tadi Ana tidak tidak menjelaskan lagi hasilnya ke pasien. Ibu ini hasil tensi ibu sekian seperti itu. Ya An ya? Oke. Tapi overall sudah baik. Kalian sudah berani menampilkan, sudah sangat luar biasa. Beri aplaus untuk kita semua. Nah, sebelum masuk ke kesimpulan, sebelum saya menyimpulkan atau kita menyimpulkan kegiatan, apakah ada pertanyaan? Apa Heni pertanyaannya? Kenapa sih komunikasi itu diperlukan saat tindakan keperawatan? Oke, mungkin ada yang bisa jawab? Kenapa sih, kata Heni, kenapa sih komunikasi terapeutik itu diperlukan untuk dalam kegiatan keperawatan itu, kenapa diperlukan? Ada yang bisa jawab? Kenapa dalam tindakan keperawatan diperlukan komunikasi? Karena yang pertama tujuannya yang paling pasti adalah untuk mencapai kesembuhan pasien. Karena dimana dengan komunikasi ini maka akan jelas tentang penyakit maupun tentang cara perawatan yang akan dilakukan. Oke, beri aplaus untuk Bima. Oke, betul sekali jawaban dari Bima bahwa memang Heni kita sebagai perawat tenaga kesehatan harus memiliki kemampuan komunikasi, khususnya komunikasi terapeutik, karena komunikasi terapeutik adalah ujung tombak dari sebuah kegiatan di tindakan keperawatan. Karena dengan komunikasi kita otomatis tahu, atau tujuan kita kan untuk kesembuhan klien, kita tahu keadaan klien saat ini sedang seperti apa. Misalnya klien itu kalau kita tidak melakukan komunikasi kan tidak akan menunjukkan atau memberitahu keluhan-keluhan kan, seperti itu. Nah, dengan kita mengkomunikasikan ke pasien, otomatis kita tahu keluhan pasien dan kita bisa melakukan tindakan pengobatan berikutnya, seperti itu. Oke, masuk dalam kegiatan kesimpulan. Mungkin ada yang mau membantu saya untuk menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, silakan Dwi, kesimpulannya. Kesimpulannya adalah komunikasi terapeutik itu adalah komunikasi yang dilakukan secara sadar antara perawat dengan pasien yang bertujuan untuk kesembuhan pasien. Oke, terima kasih Dwi. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain? Oke, Tasya silakan. Tahapan komunikasi terapeutik yaitu ada prainteraksi, orientasi, kemudian determinasi. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Oke, kesimpulannya adalah komunikasi interpersonal antar perawat dan klien dilakukan klien saling mempengaruhi dan memperoleh pengalaman bersama yang bertujuan untuk membantu mengatasi masalah klien serta memperbaiki pengalaman emosional yang pada akhirnya mencapai kesembuhan pasien. Nah, tahap komunikasi terapeutik ada prainteraksi, orientasi kerja, dan terminasi. Nah, masuk dalam kegiatan penutup, silakan kalian mengisi post test yang ada di Google Drive dengan waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan dibuka HP-nya. Oke, waktu sudah habis. Sudah mengirimkan
ulang post testnya ya. Saya cek ya. Oke, yang masuk di sini 11 siswa. Oke, terima kasih. Nah, kegiatan selanjutnya adalah refleksi. Nah, untuk refleksi, menurut kalian bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan ya, dan jangan lupa kalian juga mengisi lembar refleksi yang ada di Google Form. Yang sudah saya share di dalam Google Drive. Silakan diisi dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Kegiatan selanjutnya di sini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjutnya. Kegiatan selanjutnya di sini akan kalian melakukan kegiatan pas ujian penilaian akhir semester pada semester 1. Jadi jangan lupa yang masih mempunyai hutang tugas segera diselesaikan ke saya. Terus yang mempunyai ada kurang dalam nilai, entah itu nilai tugas, ulangan harian, segera lapor ke saya untuk melakukan remedi. Oke? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Alhamdulillah kita sudah di akhir penghujung kegiatan. Nah, saya harap kalian tetap selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa belajarnya terus ditingkatkan dan tetap fokus dalam persiapan PAS. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan kita tutup dengan doa. Untuk yang mewakili, silakan saya persilakan. Doa baik. Selesai. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih saya ucapkan. Saya tutup, sekian dari saya. Ada kurang lebih mohon maaf. Sampai bertemu lagi di semester 2. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.